dosen tetap Yayasan Universitas Pendidikan Indonesia pada Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum sejak 2019 dengan NIDN 0117039501. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait tentang mata kuliah hak kekayaan intelektual dengan kode mata kuliah MK525 dengan bobot STS 2 untuk mahasiswa semester 3. Mata kuliah hak kekayaan intelektual atau dapat disebut HKI merupakan mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum Unpri. Hak kekayaan intelektual atau HAKI merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Mata kuliah hak kekayaan intelektual ini mencakup aspek hukum dari hak industri dan hak cipta, filosofi dan konsep perlindungan, rasionalitas perlindungan berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moral atas karya-karya intelektual, prosedur untuk memperoleh perlindungan hukum, jangka waktu, perlindungan serta sanksi hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa dapat memahami dan mampu membedakan jenis-jenis haki, mengetahui sistem perlindungan pada masing-masing jenis haki, memahami konsep dan rasionalitas perlindungan atas karya-karya intelektual, serta mampu menganalisis persoalan-persoalan hukum dalam praktek yang berkaitan dengan haki. Sehingga setelah menyelesaikan mata kuliah haki ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan materi yang sudah dipaparkan ke dalam kehidupannya dalam bermasyarakat maupun dunia pekerjaannya nantinya. Saya sebagai dosen memberikan materi-materi kuliah, referensi-referensi literatur, jurnal, dan lain-lain kepada mahasiswa yang dapat diakses pada laman Sepada Unpri. Sebelum dimulai perkuliahan, mahasiswa semuanya wajib mengerjakan pretest agar saya dapat mengetahui pengetahuan dari materi mahasiswa. Hingga akhir perkuliahan, mahasiswa wajib mengerjakan post-test. Selain adanya penilaian UTS dan UAS, mahasiswa mengerjakan pretest dan post-test. Pretest dan post-test pada Sepada Unpri juga termasuk dalam penilaian mahasiswa. Saya juga memberikan tugas akhir kepada mahasiswa untuk membuat suatu karya ciptaan yang nantinya didaftarkan pada DJKI berupa HAKI, hak kekayaan intelektual. Misalnya suatu karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa. Saya berusaha untuk mengajak mahasiswa selalu aktif dalam menyampaikan pendapat terkait materi. Selanjutnya berikut video pengejaran saya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Semangat, semangat, semangat. Oke, kita ketemu lagi pada siang hari ini. Hari apa hari ini? Hari Kamis. Nah, di Kamis yang cerah ini kita ketemu lagi dengan Ibu Jubelia. Kita masuk ke dalam pertemuan kedua, yaitu tentang apa? Hak cipta. Oke, semuanya tahu ya hari ini mengenai apa topiknya tentang hak cipta. Berarti semuanya sudah mengerjakan pretest atau belum? Sudah. Sebelum perkuliahan selalu mengerjakan pretest, oke? Dan setelah akhir perkuliahan kerjakan post-test, oke? Kita masuk ke dalam materi hak cipta. Materi juga udah ada dalam Sepada, silahkan dibaca. Tetapi kita sekarang membahasnya bersama. Sebelumnya ada yang sudah mengetahui belum apa itu hak cipta? Hak milik. Oke, yang lain. Hak kepemilikan. Oke. Hak cipta itu dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya apa saja jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Topik pertama tentang jenis hak kekayaan intelektual pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang hak cipta. Kita masuk ke dalam materi. Tadi sudah disampaikan bahwa hak cipta itu apa tentang hak kepemilikan. Tetapi lengkapnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Anak hukum harus tahu bahwa kita itu dasar hukumnya terkait tentang undang-undang. Undang-undang hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jangan salah, karena
Tapi dengan berkembangnya teknologi kita harus memacu terkait tentang hak kekayaan intelektual. Itu untuk diri kita sendiri dan negara kita. Ya, kita masuk. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa. Kekayaan intelektual berarti intelek itu di mana? Oh, dari pikiran. Oke, jadi hak kekayaan intelektual itu ada akibat adanya pikiran manusia. Oke, yang kedua, perlunya penindakan, perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang cipta dan pemilik hak terkait atas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang demikian pesat. Nah, kepastian hukum. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektual berupa hak cipta, maka negara harus melindunginya, ya kan? Itu tujuan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 agar pencipta dan kita nih manusia yang punya otak, yang punya akal, yang memiliki kreativitas mendaftarkannya untuk mendapatkan perlindungan. Jadi kalau kemudian hari ada permasalahan dapat dilindungi lah. Apa hasil pikirannya? Oke, hasil pikirannya itu berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang demikian pesatnya. Kan semakin berkembang negara semakin berkembang juga kan? Gak mungkin kita melayani aja. Pasti kita tujuan negara dan bangsa itu adalah berkembang terus sesuai dengan undang-undang dasar kita. Yang ketiga, diperlukan implementasi dalam hukum nasional atas hukum internasional di bidang hak cipta. Jadi undang-undang ini kita mengikuti dari luar negeri. Bukan Indonesia pertama yang memiliki undang-undang ini. Di luar negeri itu sudah demikian majunya terkait tentang perlindungan kekayaan intelektual. Jadi setiap warga negara di luar negeri itu, setiap negara berbeda-beda. Di Malaysia ada, di Amerika ada, di Indonesia juga ada. Semuanya itu mendaftarkan. Nah, kita sekarang ini, ya baru-baru ini aja kita mendaftarkan. Kita terbuka pikirannya. Kalau dulu kita ibaratnya masih lupa terkait tentang pendaftaran kekayaan intelektual. Oke? Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kurang dan lengkap. Setiap berkembangnya harus selalu kita ubah undang-undang. Ya? Paham? Paham. Nah, ini dia hak cipta. Apa saja jenis-jenis hak cipta? Ada yang bisa menjawab? Apa saja jenis-jenis hak cipta yang pernah kalian dengar? Lagu, benar. Apalagi? Buku. Puisi, betul. Buku. Oke, banyak jenis-jenis hak cipta. Paling sering kita dengar adalah lagu. Kita mendengarkan lagu itu ada penciptanya. Ya kan? Ada yang menulis liriknya siapa? Nah, ada juga nanti pemegang hak ciptanya siapa. Oke? Nah, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, hak cipta itu hak eksklusif. Ya, kita mendaftarkan contohnya lagu. Kita daftarkan jenis hak cipta lagu itu. Maka setelah kita daftarkan itu maka kita mendapatkan hak eksklusif. Oke? Nah, terkait tadi di dalam mengapa perlu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena adanya hak terkait tentang hak terkait di dalam hak cipta. Jadi kita memiliki hak eksklusif, ya. Di dalam hak cipta maka nanti ada hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh si pencipta. Apa sih tujuan dari kita mendapatkan hak cipta ke negara kita? Tidak ada. Oke, itu benar. Tetapi setelah kita mendaftarkan hak cipta kita, maka kita memiliki hak moral dan hak ekonomi. Apa sih perbedaannya hak moral dan hak ekonomi itu? Bisa dilihat di dalam PowerPoint. Hak moral di dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, ya. Hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Moral itu dia hak moral. Sepertinya singkatnya seperti ini. Nanti bisa kalian baca juga, ya. Kalau hak moral itu seperti lagunya, bagaimana ya, lagunya
kecil kan? Nah, itu adalah hak orang. Kita harus ingat siapa penciptanya. Biarpun diaransemen oleh pencipta lain, penyanyi lain, kita ingat bahwa si Chris ini yang pencipta lagunya itu, ya kan? Nah, kalau hak ekonomi, kalau kita mendaftarkan lagu kita ya, Ibu kasih contoh lagu. Kalau kita daftarkan lagu, maka kita memiliki fee, memiliki duit, ya kan? Misalnya juga begini, kalau kita bukan penyanyi, Ibu adalah pencipta lagu, Ibu bisa nih, Ibu lagi galau, Ibu buat lagu-lagu, terus Ibu jual ke penyanyi, Ibu dapat duit, ya kan? Bukan sembarangan duit aja. Dan nama Ibu ada labelnya di dalam setiap video-video dia, karena itu adalah milik Ibu, ciptaan Ibu, benar? Oke, paham? Sama seperti juga buku. Buku itu pasti ada penulisnya, ya kan? Dia pun ada beberapa orang yang penulis bukunya itu tetapi juga dikatakan pencipta. Oke, dia juga memiliki hak moral dan hak ekonomi. Kayak bukunya Sultan nih, anak-anak hukum, bukunya siapa? Menteri kita dulu, Mahfud MD, ya kan? Nah, itu adalah hak moral. Dia udah terkenal tanpa dibilang pun, oh itu buku pidana, itu buku perdata. Nah, kalau hak ekonomi kita memiliki fee apa atas kekayaan intelektual yang kita punya. Dan kita punya. Oke, ini nanti bisa dibaca ya. Apa sih pengertian dari pencipta? Kalau ada hak cipta maka ada si pencipta. Kalau ada si pencipta maka ada pemegang hak cipta. Oke, pencipta itu adalah satu atau beberapa orang, ya. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian dari ciptaan, ya. Yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya disebut dalam ciptaan. Ciptaan itu karya. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Disebutkan dalam surat catatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Jadi, ciptaan yang berasal dari badan hukum dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta itu adalah badan hukum. Oke? Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada. Orang yang memimpin ciptaan. Jadi begini. Pencipta itu orang, satu orang, saya, atau kita rame-rame juga bisa dikatakan pencipta. Nah, selain Ibu sebagai pencipta, Ibu juga bisa menjadi pemegang hak cipta. Oke, Ibu sebagai pencipta, Ibu juga pemegang hak cipta. Tetapi boleh nggak pencipta berbeda dengan pemegang hak cipta? Boleh? Boleh, betul sekali. Boleh. Apa syaratnya? Tahu nggak? Syaratnya adalah dengan adanya wasiat, hibah, wakaf, gitu, dengan perjanjian tertulis yang diatur. Oke, jadi boleh. Nih, Ibu, Bu Penia, Ibu yang membuat lagu misalnya ya, Ibu pengen pencipta adalah Penia, tetapi pemegang hak ciptanya adalah Devita. Boleh, dengan syarat kami harus membuat surat ataupun Ibu memberikan wasiat kepada Bu atau kepada orang lain. Oke, paham ya? Jadi boleh pencipta dan pemegang hak cipta itu berbeda orang. Oke, tetapi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Oke, paham? Paham. Oke, kita lanjut. Nih, ini dia jenis-jenis apa saja yang bisa didaftarkan. Sebelumnya, udah pada tahu kan ya kalau misalnya hak kekayaan intelektual ini di bawah Kementerian apa yang dilakukan kemarin? Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Nah, kalau hak kekayaan intelektual ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM, ada lagi di bawahnya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke. Jadi setiap kementerian itu ada direktorat. Kalau hak teman kita ini di dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual ini yaitu DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke. Ini dia. Apa saja yang bisa didaftarkan di hak cipta, karya-karya yang bisa didaftarkan di DJKI. Ada buku,
jenis hak kekayaan intelektual ini, kalian harus memiliki intelektual. Ya kan? Namanya juga hak intelektual. Kita harus punya pemikiran yang lebih identik, lebih berciri khusus. Kalau misalnya kita buat skripsi juga boleh dihak ciptakan, ya. Jadi segera nanti hak ciptakan skripsi kalian atau jurnal kalian. Nah, setiap skripsi atau jurnal yang kalian buat, itu kan pasti harus berbeda kan? Dengan teman-teman yang lain, dengan cara dicek, meeting, ya kan? Itulah dia. Nah, yang hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta yaitu adalah hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi kalau masih di pikiran aja, nggak dituangkan di dalam suatu karya, nggak dituangkan di dalam poster, hak cipta, lagu, musik gitu, ya itu bukan suatu jenis hak cipta kan? Kalau masih di pikiran kita angan-angan, kalau cuma mimpi itu bukan jenis hak intelektual. Tetapi segala mimpi kita, pikiran kita tuangkan di dalam karya. Oke? Nah, yang kedua, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah cipta, itu tidak boleh, ya. Alat, benda, produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Itu tidak bisa. Ya. Hasil rapat terbuka lembaga negara sudah pasti tidak bisa, ya kan? Dia pun tadi memang ada selama pidato, itu tidak bisa karena itu lembaga negara. Peraturan perundang-undangan tidak bisa. Peraturan perundang-undangan yang di negara itu mana mungkin, ya kan? Jangan pernah dengan undang-undang yang terjadi di kementerian atau di menteri sekretaris presiden misalnya. Kalau undang-undang rapat presiden konsuler, kan nggak mungkin. Buat citanya Pak atas nama saya nggak bisa, itu di negara, ya. Tidak ada kenegaraan, putusan pengadilan, kitab suci atau simbol keagamaan itu tidak bisa kita daftarkan, karena itu bukan milik perorangan, tapi milik kita bersama, oke? Ini dia masa berlaku untuk pendaftaran hak cipta, berbeda-beda. Kalau melalui badan hukum adalah 70 tahun. 50 tahun apabila pemilik hak adalah hukum. Seumur hidup sampai 70 tahun ke depan seumur hidup. Ya. Nah, kalau untuk badan hukum itu misalnya universitas, itu adalah badan hukum. Kalau kalian pribadi itu bukan badan hukum, perorangan. Oke? Nah, ada juga yang 50 tahun, berbeda-beda dia setiap tahunnya. Ya. Ini dia cara-cara untuk melakukan pendaftaran, ya. Ini bisa langsung kita buka websitenya. Ini dia hakcipta.dgip.go.id. Ibu langsung mengajarkan prakteknya. Apa tujuannya sebenarnya? Selain kalian ibu ajarkan, bukan hanya untuk syarat kelulusan kuliah aja, tetapi setelah kalian nanti keluar dari kelas ibu, kalian bisa menjadi salah satu konsultan hakim. Kalau nanti udah sarjana hukum, ya, udah tamat nih, bisa nanti menjadi salah satu seorang konsultan hakim. Ya, konsultan hakim itu banyak duitnya, apalagi kalau kasus-kasus besar di Jakarta. Kasus apa misalnya? Kasusnya ayat berlebos dengan ayat berlebesu. Itu ditangani oleh konsultan hakim. Dia lawyer, tapi juga konsultan hakim. Itu banyak duitnya.
jangan lupa kita harus ingat apa yang resmi dan sesuai dengan bukti, yaitu dengan bilangnya itu berusaha. Itu dia cara-caranya. Registrasi akun, pilih pengajuan, isi seluruh formulir pembuka data, lakukan pembayaran, pemeriksaan formalitas, verifikasi, pencatatan, lalu terima sertifikat. Cukup gampang kan kalau hak cipta? Jenis kekayaan intelektual yang paling mudah, paling gampang, yaitu hak cipta. Beda dengan yang lain, apalagi kalau patent dia bertahun-tahun waktunya. Kalau hak cipta itu gampang, nanti kalian punya karya ciptaan yang sesuai dengan undang-undang, yang tidak melanggar syarat, tidak melanggar aturan negara kita. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, itu siapa namanya? Kan nama saya berapa sih biaya pendaftaran Pakistan? Oke, pas kali dengan materi kita terkait tentang pendaftaran hak cipta, ya. Nanti setelah kalian daftar langsung keluar biayanya. Ya, mau tahu? Ada yang bisa tebak berapa biayanya? Sangat murah, 400.000. Kalian punya lagu cuma daftar 400.000, kalian sudah punya kenaikan eman. Lagu-lagu itu kalau daftarkan, makanya harus diseriusin kekayaan intelektual kalian, pikiran kalian. Oke, 400.000 untuk umum. Umum itu adalah kita. Ya. Tetapi untuk lembaga pendidikan UMKM, negara memotong 50%, menjadi 200.000. Ya, murah kan? Ya, dengan melampirkan suatu UMKM Anda, dengan melampirkan bahwa kita badan hukum universitas. Misalnya, ibu di sini juga sebagai di bagian sentra haki Universitas Indonesia. Maka ibu kita melampirkan keterangan bahwa universitas itu adalah badan hukum. Langsung 200.000 setiap satu hak cipta. Luas sekali kan? Malah dari mana lagi mau makan kalian satu hari? Maka kalian harus mengolah, mencari tahu apa bakat-bakat kalian, apa karya-karya intelektual kalian. Segera daftarkan. Oke? Paham? Oke, ya. Ini dia fungsi pencatatan, memudahkan pembuktian sengketa hak cipta, menjadi catatan publik, memberi rasa aman bagi pemilik atau penggugat. Ya, jadi kalau ada sengketa, tinggal butuhkan sertifikat. Tapi kalau belum dapat sertifikatnya bisa juga sebagai bukti permohonannya. Oke, nah kalau dulu ya sistem di DJKI itu 14 hari paling lama untuk sertifikat. Kalau sekarang kita daftar, kita upload, kita bayar, kan keluar langsung pada bilingnya yang tadi Ibu sampaikan. Kita bayar 200.000 atau 400.000 tadi, tergantung status kita. Langsung terbit sertifikatnya di akun kita. Gitu ya. Jadi cepat, mudah, ya kan? Tinggal kita yang harus memiliki ya. Kalau ada masalah ke depannya, tinggal buktikan di pengadilan bahwa adanya sertifikat. Ya. Nah, menjadi catatan publik. Catatan publik artinya punya kita itu sudah dicatat negara. Jadi orang tinggal mengecek atau men-scan barcode sertifikat kita asli atau palsu. Udah. Karena apa? Karena kita sudah tercatat di publik, di negara. Oke. Ada lagi memberi rasa aman bagi pemilih atau pemegang hak. Kalau kita daftarkan kan tujuannya untuk merasa mendapatkan perlindungan kan? Itu kan tujuan dari undang-undang yang tadi disampaikan. Oke, paham ya? Hapusnya kekuatan hukum catatan ciptaan dan kode hak terkait ada di dalam pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang Hak Cipta. Ada permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta. Langsungnya waktu dari masa berlaku. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan, melanggar norma agama atau asusila. Ini dia alasan-alasan kenapa bisa nanti dihapusnya kekuatan di dalam pendaftaran. Oke? Nih, yang tadi disampaikan, peralihan hak cipta itu bisa dari warisan, hibah, wakaf,
dengan biaya dan bisa dalam kurungan penjara. Oke. Nah, tetapi baiknya bagaimana? Kalau kita ngomong bagusnya itu pendata, dia lebih cepat. Oke. Kalau kita pendata, tinggal biayanya berapa kita gugat dia, berapa dia misalnya 1 M, terus tinggal bayar. Oke. Kalau pidana kita harus lagi ngurus ke pengadilan lagi lebih lama waktunya. Oke, ini bisa dibaca di dalam materi Sepada, semuanya ada dibaca ya. Ini contoh sertifikat hak cipta. Inilah dia sertifikatnya. Ada penciptanya, ada pengumpul hak ciptanya. Di sini ada barcode, ibu tutup sekalian sebagai rahasia ya. Di situ ada tanda tangan dari pihak digital. Di situ lengkap ada tahunnya, berapa lama penelitiannya. Oke, itu dia materi pertemuan kita hari ini terkait tentang hak cipta. Paham semuanya? Ibu harap semuanya mengerti ya terkait tentang hak cipta pada Kamis siang hari ini. Minggu depan kita masuk ke dalam topik materi merek. Ibu harap sebelum masuk ke kuliah lagi dibaca dulu terlebih dahulu. Oke? Jangan lupa dikerjakan post-testnya karena ini sebagai penilaian kalian juga. Oke? Terima kasih semuanya untuk semuanya. Ibu harap apa yang ibu sampaikan bisa lebih sampai tuh ke kalian. Jangan hanya keluar kiri, keluar kanan, masuk kiri, masuk keluar kanan, gitu. Jangan. Ya, tapi paham nih. Kalau ada nanti yang malu-malu bertanya gitu, silakan tanya ibu langsung ke ruangan ibu. Boleh. Ya, terima kasih semuanya. Sukses untuk semuanya. Selamat siang semuanya.